Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Ralf Kamil dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Bisnis Digital dengan NPM akhir 0125. Di sini saya akan ngejelasin tentang praktikum pemrograman komputer tugas yang keempat. Di sini kita baca dulu rule soal nomor satunya itu. Kita disuruh ngebuat sebuah program menggunakan bahasa C atau C++ untuk mengidentifikasi harga tiket taman bermain berdasarkan umur pengunjung dengan ketentuannya itu. Yang pertama kita harus ngebuat sebuah fungsi. Fungsinya itu bernama cek umur. Untuk proses identifikasinya umurnya itu kita mengambil ketentuan kalau kita akan mengambil satu parameter bertipe integer. Terdapat proses validasi umur dan fungsi akan menampilkan. Jadi fungsinya itu rules-nya itu ada tiga. Yang pertama kalau misalnya umurnya di bawah 5, berarti nanti harga tiketnya gratis. Kalau umur dia di atas 5, harga tiketnya bakal 50.000. Dan kalau umur dia itu udah di atas 60, harga tiketnya akan gratis juga. Nah, di dalam fungsi main-nya itu kita minta user, berarti untuk diri kita sendiri, untuk nge-input sebuah angka bertipe integer. Oke, kita langsung cek aja sistemnya itu di VS Code yang udah kita kerjakan. Nah, di sini udah bisa dilihat. Pertama itu kita, oh ya aku di sini menggunakan bahasa C++ karena mau nyoba hal yang baru juga, belajar tentang menggunakan C++. Kita nge-include IOStream dan using namespace std supaya nanti kita bisa nge-input, nge-output uh, sistemnya nanti menggunakan Cin dan code karena kita menggunakan bahasa C++, jadi kita pakai Cin dan code, bukan pakai printf dan scanf lagi. Nah, void cek umur, jadi kan karena tadi kita udah disuruh ngebuat sebuah fungsi bernama cek umur, makanya di sini aku tulis void cek umur dengan parameter hitungannya itu nanti menggunakan umur. Umurnya itu sesuai dengan rules yang ada dan umurnya itu tinggal nanti di input di akhir dan akan yang di print itu sesuai dengan apa yang di print itu akan sesuai dengan rules yang udah ada. Di sini kita baca dulu rulesnya itu. Yang pertama, aku ngebuat sebuah validasi umur. Jadi kalau misalnya nanti yang di input itu nilai umurnya bernilai negatif atau di bawah 0, itu yang akan keluar itu umurnya nggak valid karena em, nggak mungkin umur kalian di bawah 0 kan. Nah, jadi rules yang kedua itu aku membuat else if, kemungkinan lainnya itu kalau umurnya di bawah 5 tapi masih udah di atas 0, itu nanti yang keluar itu harga tiketnya menjadi gratis. Terus else if yang berikutnya itu kalau umur dia udah di atas 60 nih. Jadi kan rules yang sebelumnya itu ada bilang kalau misalnya umur dia udah di atas 60 dia bakal dapat tiket gratis juga kan. Dah, baru setelah selesai ini semua, baru else atau kemungkinan terakhir. Berarti selain dari yang ada di sini, selain dari yang di bawah 0, di bawah 5, di atas 60, berarti kan di range 5 sampai 60 kan. Jadi kalau misalnya umur dia di range 5 sampai 60, yang akan ke print itu harga tiket dia bakal membayar sebesar 50.000. Nah, ini sistem mainnya. Di sini kita pakai independent umur. Nah, kita pakai code karena kita nanti yang akan muncul di terminalnya itu pertanyaan tentang masukan umur dan di sini kita pakai chain supaya kita sebagai user tinggal nge-input aja umur kita itu berapa. Jadi nanti langsung keluar aja deh sistemnya. Kita coba aja ya debug langsung untuk ngebuktiin sistem kita udah benar atau belum. Tadi aku udah sempat nyoba juga ya untuk em, udah sempat nyoba juga untuk nge-input, tapi kita coba lagi ya untuk di video. Nah, ini udah keluar nih printnya. Nah, di sini kan udah keluar nih printnya. Masukkan umur, pertanyaan tentang masukkan umur. Jadi kita tinggal masukin aja umurnya dari umur aku sendiri ya. Misalnya umur aku kan umur aku kan 18 nih. Udah mau 19 deh, aku buat 19 karena tahun ini 19. Kita enter. Nah, langsung keluar tuh harga tiket yang harus aku bayar itu sebesar 50.000 karena sesuai dengan rules yang tadi, kalau umur 5 sampai 60 itu harus membayar uang sebesar 50.000. Oke, kita langsung coba baca aja. Untuk soal yang nomor satu berarti udah selesai. Kita langsung baca soal berikutnya. Nah,
Untuk soal yang kedua sendiri, kita disuruh ngebuat sebuah program C atau C++, di mana kita harus menghitung nilai akhir dan kelulusan mahasiswa dengan ketentuannya itu. Kita buatlah sebuah fungsi bernama nilai akhir. Dengan ketentuannya itu, kita meminta parameter mahasiswa itu ada tiga. Jadi nanti yang akan diinkludkan itu adalah nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Untuk perhitungannya sendiri di sini juga udah ada rules-nya. Kalau tugas itu nanti nilainya itu 30%, UTS itu juga nilainya 30%, dan UAS itu nilainya paling tinggi, berarti 40%. Jadi kita nanti fungsinya itu akan mengembalikan nilai akhir dari hasil perhitungan. Kayak bakal muncul nilai akhirnya itu dari perhitungan dari tugas 30%, UTS 30%, UAS 40% tadi. Terus kita buatlah fungsi bernama cek lulus berdasarkan parameter nama mahasiswa tadi. Jadi dari mahasiswa itu kan ada tiga nilai nih, tugas, UTS, dan UAS itu kan menjadi nilai akhir mereka. Di sini kita bakal ngebuat parameter nilai dia itu lulus atau nggak lulus sih. Jadi fungsi nilai akhirnya itu berisikan argumen yang kalau misalnya nilai dia di bawah dari 70, dia dinyatakan tidak lulus. Dan kalau misalnya sebaliknya nilai dia di atas 70, berarti dia akan dinyatakan lulus. Untuk programnya sendiri udah sempat aku bikin di VS Code. Langsung kita pindahin aja ke VS Code ya. Nah ini, jadi untuk awalnya itu sama dengan yang sebelumnya, kita pakai include IOStream dan using namespace std karena kita mau nge-input dan nge-output dari program ini kan. Nah, di sini aku pakai float nilai akhir kayak untuk kita bisa ngasih ngasih unjuk nilai akhirnya itu berapa, dan ada kemungkinan nilai akhirnya itu bisa bernilai desimal kan atau nilainya berkoma. Jadi aku pakainya float. Nah, untuk nilai akhirnya sendiri, parameternya itu, perhitungannya itu menggunakan si tugas, UTS, dan UAS yang nanti bakal diinput di akhir. Nah, returnin, supaya aku bisa ngeletakin rules nilainya berapa untuk menentuin nilai akhirnya. Jadi nanti setelah aku input, nilai tugas itu akan dikali 30%, habis itu ditambahkan dari 30% juga dari UTS, ditambahkan lagi nilai UAS yang sudah dikali dengan 40%. Di sini kan kita bakal ngebuat fungsi cek lulus tadi disuruh kan. Nah, di sini makanya aku pakai void cek lulus di sini supaya kita bisa ngebuat cek lulus dengan parameternya sendiri juga ada nama. Nama di sini kita pakai string karena kita bakal nge-input sebuah huruf kan. Misalnya kayak nama aku Mazin, berarti nanti yang akan aku input nilainya namanya Mazin. Maka kita pakai string karena kita nggak bakal nge-input angka tapi huruf. Terus di sini kita pakai float tugas, float UTS, dan float UAS karena nilainya nanti akan seberupa angka. Nah, nanti nilai akhir itu berisikan tugas, UTS, dan UAS yang sudah dideklarasikan berdasarkan poinnya sendiri, yaitu 30%, 30%, dan 40%. Rules-nya sendiri nanti kalau misalnya nilai akhirnya itu besar dari sama dengan 70, itu dia bakal dinyatakan lulus. Dan kita langsung pakai else karena kita nggak ada kemungkinan lain, nilainya poinnya itu cuma dua, lulus atau nggak lulus. Karena berarti satu kemungkinan nilai di atas atau sama dengan 70% langsung dinyatakan lulus, berarti kemungkinan lainnya yaitu di bawah 70%. Itu nilainya di bawah 70. Kalau misalnya nilainya di bawah 70, nanti output yang dihasilkan adalah dia dinyatakan tidak lulus. Nah, berarti ini langsung ke fungsi mainnya aja. Di sini nanti kita sebagai user bakal dimintain nilai nama, terus nilai tugas, UTS, dan UASnya nanti. Di sini nanti yang bakal keluar code, ini berarti kalau di bahasa C++ itu kayak yang akan ditanyakan sama sistemnya itu, yaitu kita bakal ditanyain masukkan nama mahasiswa. Nah, di sini kita pakai chain karena kita sebagai user tinggal nge-input aja nilai mahasiswanya, nama mahasiswanya siapa. Di sini juga sama ya, kita pakai code karena nanti bakal muncul pertanyaan masukkan nilai tugas dan nanti kita pakai chain karena kita sebagai user tinggal nge-input nilainya berapa. Gitu juga dengan seterusnya. Makanya kita menggunakan code dan chain di sini karena kita menggunakan bahasa C++ dan bukan bahasa C lagi. Kita langsung debug aja ya untuk bisa ngebuktiin kalau program ini udah benar atau belum atau berjalan atau enggaknya. Nah, oh ya tadi aku juga disclaimer lagi aku tadi juga udah nyobain. Tapi kita coba lagi untuk yang di video. Di sini masukkan nama mahasiswa, aku masukin nama aku aja ya, Mazin. Nah, aku mau nge-input nilai tugas aku misalnya 88. Nilai UTS aku amin 100 gitu kan. Terus nilai UAS nggak usah tinggi-tinggi banget, tapi tinggi deh tetap 95 gitu. Mana tahu jadi doa kan. Nah, di sini langsung keluar tuh nilainya 94,4. Itu tuh udah sesuai perhitungan tadi nih. Berarti kan
perhitungan yang kalau misalnya nilai tugas 88 itu dikalikan 30%, 100 dikalikan 30%, dan 95 dikalikan 40%. Jadi nilai akhirnya itu 94,4. Dan ini langsung ngikutin juga rules yang kedua, yaitu cek lulusan kita. Di sini langsung kan dibuatnya tuh dinyatakan lulus karena nilai kita itu 94,4, which is berarti nilainya itu di atas 70. Kalau misalnya di bawah 70 kan baru nggak lulus. Tapi karena di sini nilainya 94,4, jadi dia dinyatakan lulus. Segitu saja penjelasan dari saya dari penugasan komputer programming tugas keempat ini. BTW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.